jalan. Oke, lewat. Apa kabar? Woi. Selamat siang kawan-kawan semua dari pers yang baik hati. Kayaknya pada bahagia nih. Lama saya nggak muncul di pers tuh. Ya, betul. 5 tahun ya. Jadi gini, ini membuat ketertarikan saya pada hari ini bersama teman-teman dari Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit, terus dari Serikat Pekerja BUMN. Kebetulan saya masih jadi pimpinannya di situ. Tertarik untuk mengajukan amicus curiae. Sahabat hakim, sahabat pengadilan, terutama kepada hakim-hakim yang paling agung di Mahkamah Konstitusi ini terkait dengan sengketa Pilpres yang sedang disidangkan. Bahwasanya kami ini memberikan masukan kepada para 8 hakim yang agung ya, 8 kan hakimnya ya, nggak ada pamannya Gibran kan, ya, nggak ada pamannya Gibran. Nanti kalau diputus menang dibilang kurang lagi, ada paman kan, ya. Dengan ini menyampaikan masukan secara dari sisi rohani, moral dan etika dalam bernegara, dalam hal mengambil keputusan sengketa perkara Pilpres 2024 sebagai pertimbangan para hakim yang terhormat. Ya. Jadi saya bacakan aja ya kepada para 8 hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Saya Arief Poyono, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit dan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, karena masih ya belum dipecat nih dari ya. Dan Arifin Nur Cahyono ini adalah Sekretaris Jenderal dari Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit dan juga Ketua Umum Komite Anti Korupsi Indonesia. Bertindak sebagai warga negara Indonesia, dan di sini juga ada Ketua Harian saya Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, yaitu Mas Dwi, ya, ingin menyampaikan kami bertindak secara organisasi, atas nama organisasi, juga atas nama warga negara, menyatakan sebagai sahabat hakim dari Mahkamah Konstitusi bahwa satu ya, kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 adalah sah dan tidak ada kecurangan, karena kami adalah bagian-bagian dari yang mengkampanyekan Prabowo Gibran ya. Jadi bisa dibuktikan bahwa di areal perkebunan sawit antara Kalimantan, Sumatera, ya, Papua, Sulawesi, 70% up Prabowo Gibran menang. Tidak ada itu pembagian bansos, tidak ada itu intimidasi, ya, karena kami memulai dengan tenaga kami sendiri untuk memenangkan Prabowo Gibran. Begitu juga teman-teman Serikat Pekerja BUMN, di mana di Jawa kami melakukan program ya namanya Ekspedisi Jawa memenangkan Prabowo Gibran. Masa kami pegawai BUMN menerima bansos, ketawa ya, gajinya aja gede, ya kan? Ya. Jadi dari mana? Dari mana? Kami tidak ada intimidasi, apalagi dari si Erick Thohir. Gak ada Erick Thohir ikut-ikutan dalam Serikat Pekerja BUMN Bersatu, ya. Karena terbukti Pilpres berjalan lancar tanpa ada protes dari masyarakat setelah atau saat Pilpres itu berjalan. Ya, kemenangan Prabowo Gibran ini sebenarnya ya, kalau dari metafisikanya sudah kehendak leluhur Nusantara. Ya, kita yang menginginkan agar Indonesia itu dipimpin oleh presiden yang jauh lebih baik dari Jokowi untuk menyelamatkan Indonesia ya dari kehancuran sosial, politik, dan ekonomi. Para hakim MK yang terhormat pasti secara batiniah sudah merasakan bahwa Indonesia butuh
seorang pemimpin yaitu Prabowo Subianto agar Indonesia lebih berdaulat di negerinya sendiri, tidak terjajah oleh negara asing di negerinya sendiri secara ekonomi, secara sosial. Ya, lihat pertambangan semua dikuasai asing. Karena itu demi menjaga keseimbangan alam jagat Indonesia, agar para hakim MK, kami meminta memberikan keputusan dengan menggunakan hikmat dan kebijaksanaan nantinya. Demikian kami sampaikan yang bertanda tangan di bawah ini, saya Arief Poyono dan Arifin Nur Cahyono. Demikian. Ya. Ini kan amicus curiae intinya posisinya menganggap bahwa terpilihnya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sudah sah dan sudah sesuai dengan kaidah. Ya. Tapi kan sudah banyak nih amicus curiae yang justru menilai TSM itu terbukti. Nggak takut kalah saing dengan amicus curiae yang sudah banyak malah berpihak ke pihak pemohon begitu. Saya sih yakin tidak akan terbukti TSM-nya. Ya, karena gini, satu, masyarakat nggak ada yang protes. Ya kan? Mana ada habis pilpres protes. Ya kan? Itu aja. Yang kedua, ya, kami ini teman-teman petani sawit, teman-teman pekerja BUMN ini mengkampanyekan untuk kemenangan Prabowo Subianto. Contoh aja ya, kantong-kantong suara di PTPN 70% menang Prabowo Gibran, di perhutani 70%, di Telkom 70%, ya kan? Di sawit-sawit swasta atau perkebunan rakyat 70% di atas menang. Dari mana? Kecurangan secara TSM. Mau keluar duit berapa mereka kepada kami? Enggak. Kami tanpa dibiayai, sukarela bekerja untuk memenangkan Prabowo Gibran, Mas. Jadi dari mana TSM-nya? Yang dituding ada penggiringan massal dari aparatur negara, dari tapi kalau pekerja BUMN bukannya seperti semacam mobilisasi? Iya. Kami Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu terpisah secara hukum, secara undang-undang pekerja dan secara undang-undang ketenaga kerjaan tersendiri, dan kami tidak dalam komando Erick Thohir karena kami sendiri berbeda sama Erick Thohir. Dalam politiknya BUMN kami selalu berlawanan sama Erick Thohir. Kami tidak bisa diperintah Erick Thohir. Kami tidak dalam penindasan, kami tidak dalam perintah pekerja oleh direksi-direksi BUMN. Karena status pekerja BUMN itu, serikatnya itu berbeda dengan manajemennya, Mas. Undang-undang ketenaga kerjaan. Ya, jadi itu KPU juga waktu itu ngawur bahwa serikat pekerja BUMN atau pekerja BUMN tidak boleh kampanye. Yang nggak boleh kampanye itu kan adalah jadi tim kampanye itu kalau dia tingkatannya direksi dan komisaris. Jadi seperti itu, Mas. Jadi tidak ada tekanan kepada kami. Kami membiayai diri secara swadaya. Ya, boleh cek aliran dananya. Ya kan? Kami di Asosiasi Petani Kelapa Sawit juga alirannya sendiri. Tidak ada bantuan dari mana-mana. Jadi dari mana kami diintimidasi? Sedangkan pekerja sawit, plasma sawit ini jumlahnya 14 juta orang anggotanya. Tidak ada, Mas. Dan mereka bukan penerima bansos. Mas, sekarang bilang amicus curiae yang dipertimbangkan itu yang diajukan sebelum tanggal 16 April atau 16 April maksimal. Ini diajukan tanggal 18, tidak akan dipertimbangkan gimana? Ya nggak apa-apa, nggak dipertimbangkan juga. Ya, tapi kami kan menyuarakan, ya karena itu kami butuh kawan-kawan untuk menyuarakan ini kepada para hakim agar mendengarkan juga kelas pekerja, kelas petani. Ya, bahwa kelas pekerja dan kelas petani ini butuh ketenangan. Ya, Pilpres sudah dilakukan, sudah saling kampanye gede-gedean. Ya, kalau ada intimidasi, ada apa? Kenapa nggak dilaporin saat Pilpres, saat kampanye? Ada misalnya tekanan dari aparat, misalnya dari kepolisian, dari ASN, dari tentara. Kok nggak dilaporin dari awal? Ya kan, bener nggak? Kan gitu kan, kalau kan demokrasi terbuka, laporkan saja. Kalau nggak bisa dilaporkan, masukin medsos, TikTok. Jadi kecurangan dari mana? Tekanan dari para ASN atau polisi atau tentara, mana buktinya? Jadi tidak bisa diterima. Karena itu ya harus ditolak. Buktinya nggak ada. Kami sih tidak masuk dalam
status masalah legal hukumnya ya enggak ya. Kami hanya minta secara rohani, etika, moral bahwa hakim MK harus berpegang pada hikmat dan kebijaksanaan dalam memutuskan nantinya. Dan kami juga tidak ingin mengintervensi hakim untuk menolak atau untuk menerima. Tidak kan, kami tidak pernah bicara, beda dengan amikus curiae lainnya. Ya kan? Karena kami pelaku kampanye. Ya kan? Kalau amikus yang lain itu kan bukan pelaku kampanye. Gitu kan? Nggak jelas. Gitu kan? Ya. Saya sebagai pendukung Prabowo dan Gibran, terutama mereka, ya, Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit, Serikat Pekerja BUMN yang sudah berjibaku mati-matian memenangkan Prabowo Gibran, kok dianggap curang gitu loh. Ya. Benar nggak? Kursi pembelaan yang disampaikan kuasa hukum Prabowo Gibran itu dirasa belum cukup, makanya mengajukan amikus curiae ini. Saya rasa cukup nggak cukupnya yang menilai hakim. Ya, mereka sendiri. Saya tidak mengintervensi tim hukumnya Prabowo. Misalnya mengintervensi si Hotman, enggak. Ya, karena si Hotman itu katanya paten gitu kan, ya kan. Ya, tapi walaupun terlihat seperti itu, dia terlihat sombong. Ya, nggak boleh. Kami tidak mau sombong, ya kan. Kami tidak mau mendahului yang Maha Kuasa, tapi kami memberikan masukan kepada hakim MK untuk mengambil keputusan dengan hikmat, dengan kebijaksanaan. Negara kita dibentuk oleh hikmat dan kebijaksanaan, makanya mengambil keputusannya dengan hikmat dan kebijaksanaan gitu. Saya rasa itu penilaian yang lain, saya nggak bisa menilai dia tersudut atau terapa ya. Ya mungkin si Hotman kali, ya kan? Lebih top ya, lawyer yang top, apa namanya? Mutiaranya kinclong, ya kan? Nah kalau saya kan nggak mampu mutiara, ya. Abang sambil tunjukin di kamera bang itu, amikus. Agak ke atas dikit. Sama bagian lembaran di tangan kanan ada bang pakai belakang. Amikus curiae-nya aja sederhana, nggak usah panjang-panjang gitu loh, ya kan? Gimana? Pasti udah diterima tadi bang. Betul. Ya, sholat sahabat. Oh ada lagi.